ada yang menarik ketika saya lagi browsing di kontributor Microstock Indonesia, itu ada yang bertanya ya teman-teman, salam, yang main free pick di sini download sama earningnya pada turun drastis nggak? Nah ini saya ngalamin juga nih teman-teman. Jadi di bulan November ini aset saya sudah terima udah 19k. Biasanya di 3 bulan ke belakang itu saya kalau download last month-nya tuh bisa rata-rata di 1000 ya teman. Nah ini udah tanggal 7 downloadnya kok masih 44. Nah ini publish saya sudah 19.000 ya teman. Estimate earningnya baru 1,8 dolar, jadi agak mengalami penurunan. Ke saya melihat ada yang memosting ini di grup, relevan banget yang apa yang saya terjadi sekarang ya teman. Kemudian saya iseng, selain lihat dari free pick, saya coba cari di ChatGPT ya teman-teman. Saya bertanya kenapa penjualan Microstock free pick turun di bulan November ini. Mungkin nggak cuma free pick ya, tapi yang lain-lain sebagainya. Tapi yang anehnya saya di Adobe Stock itu malah terlalu berpengaruh. Malah kemarin aja saya baru dapat sekitar 8 dolar, lumayan lah. Nah kemudian ini alasannya yang diberikan ChatGPT dari sumber referensi yang dia kan AI, jadi bisa mencari di Google gitu kan. Dia menganalisis ada sekitar 3 alasan. Alasan pertama itu bisa jadi kompetisi yang ketat dan standar yang tinggi. Nah, free pick memiliki ribuan desainer yang rutin mengunggah karya berkualitas tinggi dan standar untuk diterima juga cukup ketat. Jika kualitas karya tidak ditingkatkan sesuai tren atau tidak memenuhi kebutuhan pasar yang spesifik, maka kemungkinan besar penjualannya akan berkurang. Mungkin masuk akal. Enaknya yang paling saya suka di free pick sama di Dreamstime, kalau kita submitnya hari ini juga, hari itu juga istilahnya hasil submit kita tadi itu dipublish teman-teman. Itu paling salut saya. Paling senang kalau di free pick sama Dreamstime. Dreamstime juga sama. Kita upload paginya, nanti malamnya udah tersubmit teman-teman. Itu enaknya kalau di free pick sama Dreamstime. Tapi kalau Adobe Stock kita submit sekarang mungkin seminggu. Yang submit yang sekarang ini baru seminggu di review dia, agak lama memang. Nah kemudian alasan yang kedua adalah pengaruh musim liburan dan tren musiman. Ini mungkin aja ya teman-teman. Pada bulan-bulan tertentu seperti akhir tahun, tren desain bergeser ke tema liburan atau perayaan tertentu. Jika konten yang Anda tawarkan tidak relevan dengan tema yang diminati, penjualan bisa menurun. Free pick menyediakan festivity kalender untuk membantu kontributor memprediksi tema-tema populer yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan. Nah enaknya free pick ini dia ada fitur bisa ngecek tren. Nah ini biasanya trending search. Biasanya tuh ada rutin tiap bulan kita dikasih tahu apa saja sih keyword yang sering paling banyak dicari di free pick. Biasanya saya itu selalu jadi umpan balik ke saya kalau saya mau mengenerate. Misalnya kata dia umpan baliknya yang paling banyak itu Black Friday. Jadi ya sudah mau wanti-wanti Black Friday itu misalnya di bulan November atau Desember nanti, tapi kita udah buatnya tuh sejak 2 bulan sebelumnya, mungkin di bulan Juli atau di bulan Agustus. Jadi supaya menghindari ini ya teman, kan submit reviewnya itu kan lama kan, makanya kita harus buat 3 bulan atau 2 bulan sebelum eventnya. Misalnya jatuhnya di bulan November atau Desember, kita udah buat dari Juli atau minimal Agustus lah, maksudnya kita upload ya. Kemudian juga alasan yang lain, 3 perubahan algoritma dan exposure konten. Algoritma free pick dapat mempengaruhi exposure konten tertentu. Jika ada perubahan atau jika lebih banyak karya dari kontributor lain mendapatkan perhatian, ini bisa menyebabkan konten Anda tersisih di hasil pencarian sehingga menurunkan unduhan. Ini mungkin juga ya, saya kurang paham kalau mengenai algoritma itu atau exposure konten. Nah, untuk meningkatkan penjualan, sarankan untuk mengikuti tren yang sedang populer dan terus meningkatkan kualitas karya agar lebih menarik di pasar yang kompetitif. Saya sadari sih, memang tema-tema yang saya buat generate image itu berdasarkan tema musiman ya teman. Kekurangannya kalau musiman adalah kalau misalnya kebetulan dia lagi musimnya pas, misalnya Black Friday, kita punya banyak stok Black Friday, yang enaknya ya bisa jadi ada pembelian di aset kita ya teman. Cuman kalau misalnya di lain bulan, karena nggak ada Black Friday lagi dan bulan tersebut kita nggak ada asetnya, ya itu tadi, kita mungkin orang-orang nggak akan melihat istilahnya atau muncul di algoritma. Bisa saja alasannya masuk akal teman-teman. Kemudian kita coba compare ya dengan, saya juga penasaran nih mau lihat komentar-komentarnya yang mengalami hal yang serupa dengan saya teman. Download meningkat, earningnya turun sampai 30 dolar di awal bulan kemarin. Oh iya ya, sama saya juga gitu. Apa gara-gara API sharingnya turun ya? Ada yang bilang aman.
Download saya turun drastis dari tanggal 31 sekarang, biasanya 80 sampai 100, ini cuma 20-40-an. Ya masih penting loh teman. Saya tuh paling enggak kalau udah seminggu tuh minimal udah mencentuh 300 kemarin di 3 bulan belakang ya. Tapi ini udah jalan 7 hari. Sekarang tanggal 7 November. Downloadan saya itu baru di kisaran 4 teman. Ya alhamdulillah masih ada yang download lah. Tapi itu termasuk turun banget ya. Iya, berarti semua kontributor sama pada terjun statistiknya. Ada yang bilang aman juga. Unduhan sampai 8.000. Wah. Ini beneran gak nih? Sampai 8.000. Mantep. Ini total berapa dan main di file apa? Vektor 5K file. Mantap, vektornya apa nih? Vektor PSD naik tajam. Saya hilang 50 euro gaib entah kemana, yang harusnya sudah bisa PO bulan ini jadi sisa 22 euro. Kurang tahu saya kalau yang ini. Sama bro, hilangnya banyak, ditanyain ke supportnya malah bahas yang lain. Sama bang malah cuma bilang lagi perbaikan sama tim IT. Hah? Hilang gimana? Ya hilang tak kemana, yang tadinya udah 72 euro sisa 22 euro. Udah dicek di dokumen invoice sudah bang, cuman nyampe bulan September di invoice nya. Seminggu lalu masih kayak gini. Oh udah nyampe dia ya, euro ya. Sekarang tinggal segini, tadi kemana itu duitnya sama free. Baru 200, last monthnya baru 983. Total asetnya belum ada. Cek dokumen nggak ada bang, astaga. Itu kalau udah ini ya, udah invoice nya ya 0000, dikit banget sampai 1047. Kasihan juga ya, dari 72 hilang gaib 50 dolar ya, di rekening dibikin entah sama aja bang, kayaknya memang turun lagi. Bulan kemarin estimasi kisaran 60, Panda pernah mengalami di angka berapa ya bang? Average per downloadnya. Ya kasihan juga ya teman, yang ini sampai hilang earning tadi. Ya itu saja sih yang bisa saya sharing untuk hari ini. Nanti kalau misalnya ada yang menarik lagi akan saya posting di video di YouTube saya ya teman. Semoga dengan format baru ini teman-teman gak bosan. Jadi ya saya buat kayak gini ini lebih mudah istilahnya, agar bisa lebih rutin lagi video-video yang ada di channel Mas Vlogger. Oke kalau gitu, kalau misalnya ada saran dan masukan silahkan berkomentar saja. Sampai ketemu di video Mas Vlogger berikutnya.